telah dipelihara manusia sejak lama. Anak-anak di Indonesia biasa memelihara jangkrik untuk dinikmati suaranya ataupun untuk diadu. Laga jangkrik yang melibatkan orang dewasa diketahui sudah ada di Tiongkok semenjak era dinasti Song tahun 960 sampai 1278 Masehi. Kebiasaan ini pun belakangan dibawa masuk ke Jawa oleh orang-orang Tionghoa hingga kemudian merasuki segenap warga Keraton Yogyakarta pada masa Kesultanan Hamengkubuwono ke-7 tahun 1877 sampai 1921. Jangkrik dianggap sebagai simbol keberuntungan di Tiongkok kuno dan Jepang. Sehingga tidak heran, di Asia Timur, jangkrik jantan disimpan di dalam sangkar emas, supaya orang-orang bisa mendengarkan nyanyian jangkrik yang dianggap merdu itu. Sebentar kita akan berbincang dengan Mas Denny, seorang pengobor jangkrik, untuk tahu lebih banyak tentang penyanyi alam yang bernama jangkrik ini. Mari kita simak. Let's go! Halo Mas, apa kabar? Halo juga Pak, baik. Mas Denny, apa sih Mas yang menarik dari jangkrik yang membuat orang-orang di desa ataupun di kota senang memelihara jangkrik, Mas? Kalau kebanyakan dari orang-orang Pak, biasanya itu hanya untuk mendengarkan suaranya saja yang merdu. Gitu. Yang kedua itu biasanya pengusir tikus. Yang ketiga biasanya untuk aduan juga bisa. Kadang juga untuk masteran burung Pak. Oh, masteran. Ya. Jadi yang menarik dari jangkrik adalah bisa didengarkan suaranya yang merdu ya Mas ya. Selain itu juga bisa mengusir tikus, bisa untuk diadu, juga bisa untuk memaster burung berkicau. Ya, seperti itu. Mas Denny, sepengetahuan Mas ada berapa macam jenis jangkrik dan apa perbedaannya Mas? Kalau di Indonesia sendiri itu Pak ada sekitar 100 jenis jangkrik ya Pak. Nah, kalau biasa saya temuin itu waktu ngobor ya. Iya, waktu ngobor itu ada 5 jenis jangkrik Pak. Yang pertama ada jenis jangkrik yangsir, yang kedua ada jangkrik kalung, yang ketiga ada seriling, yang keempat ada coklat, dan satu lagi ada jangkrik madu Pak. Oh, dari kelima macam jangkrik ini yang biasa ditemukan, apa tuh Mas perbedaannya? Kalau perbedaannya semuanya berbeda ya Pak, dari mulai suara, ukuran, dan warna juga berbeda Pak, seperti itu. Berarti dari fisiknya berbeda ya Mas, Ya. beda warnanya, dari volume bunyi juga berbeda ya Mas ya. Mas Denny, apa sih makanan jangkrik Mas dan di mana habitat hidup jangkrik Mas? Pada umumnya Pak, makanan jangkrik itu sayuran ya Pak. Bisa kangkung, ada bayam, sosin, kadang juga daun pisang muda ya Pak. Itu. Oh, jadi sayur mayur dan buah-buahan doyan gitu ya? Iya, buah-buahan juga bisa. Lalu Mas, di mana habitat hidup jangkrik Mas? Habitat hidup jangkrik biasanya ada di pesawahan Pak. Pesawahan, perkebunan, dan juga pegunungan. Oh ya, persawahan, pegunungan, dan perkebunan. Bisa dijelaskan Mas, itu apa siklus hidup dari jangkrik itu Mas? Kalau mulai bertelur itu biasanya 13 hari ya Pak, 13 hari. Kalau mulai dari anak itu 1 sampai 15 hari. Dan kemudian mulai fase
muda itu biasanya 15 sampai 30 hari. Kemudian masuk ke remaja. Remaja itu biasanya 30 sampai 40 hari. Nah, dari itu biasanya masuk ke fase siap kawin. Siap kawin itu biasanya 40 sampai 50 biasanya. Yang terakhir mungkin fase bertelur. Fase bertelur ini biasanya 50 sampai 70 hari, Pak, seperti itu. Dan kemudian mati. Oh. Jadi telur jangkrik ini membutuhkan 13 hari untuk menetas gitu Iya. ya. Lalu untuk jangkrik dewasanya sendiri berapa lama itunya masa hidupnya itu, Mas? Masa hidup jangkrik itu kalau yang jantan, Pak, biasanya kurang dari 3 bulan. Kalau yang betina biasanya 3 bulan. Jadi sekitar 3 bulan lah ya, Iya, jangkrik sekitar 3 dewasa bulan. itu. Mas Denny, ada orang yang mengatakan bahwa mendengarkan nyanyian jangkrik bisa membuat tidur nyenyak, Mas. Apa betul itu, Mas? Betul sekali, Pak, betul sekali. Yang pernah saya baca ya, Pak, suara jangkrik ini mampu menstimulasi otak. Yang suara jangkrik ini mampu menstimulasi otak ya, Pak. Dan kemudian suara jangkrik ini bisa merelaksasi otak yang awalnya tegang menjadi lebih tenang dan santai. Dan juga bisa menjaga kesehatan otak, Pak, seperti itu. Begitu. Jadi betul ya, Mas ya, kalau ada yang mengatakan, oh iya jangkrik bisa membuat tidurnya, itu betul sekali ya. Betul sekali, Pak. Karena ketika kita mendengarkan nyanyian jangkrik, ternyata itu merelaksasi otak kita. Iya, seperti Betul itu. ya, Mas ya? Betul sekali, Pak. Ketika di alam, apa tujuan jangkrik mengeluarkan bunyi, Mas? Pada faktanya ya, Pak, hanya jantan saja yang bisa mengeluarkan suara. Oh, kalau betina nggak bisa tuh? Nggak bisa, Pak. Betina. Oh, hanya jantan ya yang Jantan berbunyi saja ya? yang bisa mengeluarkan suara. Jadi lalu tujuannya apa dia mengeluarkan bunyi itu, Mas? Yang pertama untuk menarik perhatian betina, yang kedua untuk menjaga daerahnya atau teritorialnya, yang ketiga untuk mengusir pejantan lainnya, Pak. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Mas. Jadi tujuan dia berbunyi itu, oh ini loh daerah wilayah saya nih, kalian jangan datang gitu ya. Mungkin itu. bahasanya seperti itu ya. Untuk mengusir pejantan, jangkrik yang lain, dan juga mengundang jangkrik betina datang gitu ya. Saat ini jangkrik juga sudah banyak dibudidayakan, Mas. Apa tujuan dan maksudnya, Mas? Kalau budidaya sendiri, Pak, kebanyakan itu biasanya buat pakan ya, Pak. Buat pakan apa Iya. tuh, Mas? Ada pakan burung, ada pakan ikan, ayam-ayam, atau unggas-unggas lain biasanya bisa, Pak. Oh, jadi utamanya adalah untuk pakan satwa peliharaan Iya, ya, Mas satwa ya. peliharaan. Gitu. Lalu, Mas, apa sih perbedaan jangkrik yang ada di alam dengan jangkrik yang dibudidayakan, Mas? Itu. Kalau jangkrik yang di alam itu biasanya dia lebih agresif, Pak. Kalau yang dibudidayakan itu kurang agresif. Dan juga dari suara biasanya jangkrik alam itu lebih nyaring ya, Pak, Lebih suaranya. nyaring. Iya. Ya. Yang kalau dibudidayakan biasanya kurang lah. Ya, kecil suaranya. Iya, ya. kecil suaranya. Terus kalau secara fisik, Kalau dari fisik mungkin yang di alam itu dia lebih kekar, lebih besar juga besar kali ya. juga, ya. Beda dengan yang dibudidayakan. Kalau yang dibudidayakan itu lebih kecil biasanya, Pak. Oh, Juga seperti lembek, itu. ya. Mas Denny, informasinya jangkrik juga termasuk serangga siap santap atau bisa dimakan, Mas. Apa betul, Mas?
Ya Pak, betul sekali. Itu kalau di pedesaan Jawa sendiri itu biasanya disebut jangkrik sangrai atau dengan jangkrik bakar. Nah, kalau di negara-negara lain juga biasanya ada di Vietnam, Kamboja, sama Tiongkok biasanya. Tapi kadang juga ke Amerika Serikat ya Pak. Ke Oh Amerika. gitu. Ya, Jadi ya di Indonesia sendiri di Jawa ya Mas ya, ya. di Jawa biasa. Sudah jadi apa namanya tadi jangkrik sangrai ya Sangrai. atau jangkrik goreng gitu. Iya, jangkrik goreng. Mungkin teman-teman nanti boleh nyicipin tuh ke Jawa ya kan, Iya. beli jangkrik sangrai atau jangkrik goreng. Kalau saya belum pernah makan soalnya Mas. Iya. Ya. Oh ternyata di luar negeri juga udah banyak yang makan Udah ya. banyak sekali Pak. Oh seperti itu. Jadi si jangkrik ini bisa sumber proteinnya itu lebih banyak, lebih tinggi gitu Pak. Oh gitu. Ternyata proteinnya juga tinggi ya. Iya, tinggi sekali Pak. Baru tahu kali ini. Mas Denny, bagaimana cara jangkrik mengeluarkan bunyi Mas? Kalau jangkrik itu Pak ya, Mm-mm. bersuara itu dari punggung Mm-mm. biasanya. Dari sayap yang saling bergesekan seperti itu Pak. Oh, bukan dari mulutnya itu Pak? Oh, bukan. Bukan ya? Iya, dari sayap. Saya pikir selama ini jangkrik bunyi dari mulutnya seperti burung berkicau. Ternyata dari sayap di punggung yang saling bergesekan ya. Iya, seperti itu Tapi luar biasa ya Mas, bisa kencang banget suaranya, nyaring gitu ya. Mungkin 100 meter bisa kedengaran kalau jangkrik alam ya. Pak. Iya, kedengeran Pak. 100. Nyaring sekali Nyaring gitu ya. sekali Pak. Mas Denny, terima kasih loh Mas untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Sama-sama. Baik. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Bukit Bintang, Bandung bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.